Kembali lagi di Midnight Live. Aumania, mana suaranya? Dan langsung saja kita sambut, ini dia Nowela. Wow, Nowela, apa kabar? Silakan duduk, kita kasih tepuk tangan sekali lagi. Sini, di sini? Di sebelah sini. Okay. Iya, jangan jauh-jauh Nowela. Oke, siap Bang. Karena jarang-jarang Nowela tampil di televisi loh. Iya. Betul. Udah lama banget, udah lama banget ya. Lama. Dan kali ini untuk pertama kalinya akan membawakan single terbarunya, yaitu Mamai. Wow. Tapi sebelum kita bahas ke sana, ya. ini kan artinya lagi sibuk promo single terbaru. Ya. Ada ini nggak, bisa bagi waktu nggak antara kesibukan kerja dengan me time? Me time, ini pembahasannya mental health banget ya. Iya. Ini soalnya pada mental semua. Kebetulan saya tuh lagi kuliah Bang. Oke. Iya, Wow. saya kuliah psychological counseling. Jadi sambil nyanyi, sambil kuliah, sambil juga saya aktif pelayanan di gereja. Kalau abang tanya punya waktu untuk me time, nggak harus punya. Karena kalau nggak punya nanti overload. Iya. Kebetulan saya belajar Bang. Iya. Setelah belajar jadi saya tahu, oh saya harus punya. Gitu. Jadi saya me time self care secara harian ada, secara mingguan, secara bulanan ada. Oke, jadi mental health itu memang sangat penting ya? Sangat penting. Apalagi dengan industri yang semakin kompetitif. Betul. Keadaan zaman yang semakin gila-gilaan Bang. Wis. Iya dong. Iya. Iya dong Bang. Tiap hari bad news aja di berita, ya kan Bang? Iya kan, gimana? Kita harus bisa tahu lah supaya bisa tetap sehat juga kita gitu Bang. Oke, nah bagaimana Nowela melihat tanah kelahirannya saat ini, Papua, begitu. Papua yang sangat indah alamnya, tapi memang ada berita akhir-akhir ini misalnya soal kontak senjata di Papua. Nah itu reaksi Nowela biasanya mendengar berita seperti itu seperti apa? Iya, kalau ada berita kabar buruk pasti saya sedih. Karena sampai hari ini orang tua saya masih di Papua, keluarga besar saya masih di Papua. Jadi pasti sedih, ada rasa khawatir ya. Tapi kalau abang tanya, perasaan terkuat ketika saya mendengar kata Papua itu adalah cinta. Ya, saya punya... saya tadi Tolong di nada C ya, nada C ya. Bisa bagi suara audiens kita ya Bang, keren. Ya, perasaan terkuat itu perasaan cinta sama Papua sih Bang. Oke, apa yang membuat seorang Nowela itu sangat mencintai Papua? Mungkin karena yang pertama saya lahir dan tumbuh di Papua. Saya lahir di tahunnya millennials yang kita nggak kenal gadget, tapi saya lari di hutan, saya cari ikan di sungai, saya cari cemilannya dengan manjat pohon tetangga. Nyari buah untuk cemilan gitu. Saya punya masa kecil yang hari ini kayaknya seperti kalau saya pikir-pikir itu mahal sekali harganya. Oke. Itu masa kecilnya di Papua. Betul. Dan apakah sekarang masih punya waktu untuk healing ke alam atau kamu lebih enjoy di rumah aja dengerin musik gitu? Ya, kalau waktunya mepet saya biasanya banyaknya pakai istirahat ya. Mungkin saya journaling, saya baca buku gitu ya. Tapi kalau saya punya waktu lebih, saya pasti cari alam Bang. Nah, saya kan orang tua, kakek saya tuh pelaut Bang, nelayan kakek saya. Jadi rumah kakek saya tuh di atas laut Bang. Nah, jadi saya merasa punya sangat kedekatan sama laut. Pertama kali saya ke kota Jakarta, waktu saya ke Ancol, mohon maaf, izin. Bagi saya Ancol itu bukan laut Bang, soalnya airnya kan coklat kan Bang. Iya kan? Jadi kata saya, yang mana laut di sini? Gitu. Jadi saya nyetirlah ke Anyer, saya suka banget nyetir ke Anyer untuk healing saya tuh biasanya saya doa, saya ambil waktu saat teduh gitu Bang. Wih, keren ya. Sangat mencintai alam gitu. Nah, kalau misalnya dengerin musik, biasanya playlistnya tuh lagu-lagu galau atau lagu-lagu seperti apa Nowela? Saya lagi suka dengerin Bad Bunny. Bad Bunny. Ya. Bad Bunny itu kan dia urban Latin ya. Jadi saya merasa kayak punya kesamaan juga karena kita di Papua kan musiknya gitu ya Bang, rancak gitu ya. Musiknya musik-musik yang semangat gitu. Jadi kebanyakan playlist saya lagu-lagu yang upbeat. Oke. Ngomong-ngomong soal Bad Bunny, tahu nggak sih Bad Bunny? Hah? Tuh kan, taunya Bugs Bunny aja sih emang. Nggak relate itu. Nanti saya kasih tahu ya Bang. Iya. Itu makanya. Bahasa Latin dia, bahasa Latin. Iya, harus relate gitu loh. Ya.
Sekarang kita masuk ke single terbaru kamu, Mamai. Mamai. Wah, ini jadi lagu soal apa? Apakah memang Mamai ini adalah bentuk kecintaan kamu kepada Papua? Ya, Mamai itu sebenarnya bahasa slangnya Papua, Bang. Ya, yang mengungkapkan rasa terkejut, rasa kagum, rasa apapun bisa diungkapin. Contoh, Mamai, abang punya baju bagus sekali. Oke. Nah, gitu atau Mamai, penonton banyak sekali. Gitu misalnya. Mamai, gitu. Mamai, kamu cantik sekali. Oh iya. Betul, pemakaian yang tepat. Oke. Ya, gitu. Jadi Mama itu ungkapan kayak gitu, Bang. Nah, waktu saya tulis lagu ini, lagu ini tuh isinya adalah tentang keindahan Papua, tentang hati masyarakatnya yang tulus, tentang kami ini mungkin banyak keterbatasan, tapi itu buat kami malah punya rasa syukur dan buat kami bisa keluar, supaya kami bisa keluar dari keterbatasan itu kita jadi lebih kuat gitu. Jadi masyarakatnya yang tadi saya cerita waktu kecil kan saya suka ke hutan, ke gunung, itu saya tulis tuh semuanya, saya tuangin di lagu Mamai ini. Gitu. Wow, ini akan menjadi menarik sekali ya. Dan pastinya kenapa baru rilis tahun ini? Saya dengar Mamai ini sebenarnya sudah ditulis sejak 3 tahun lalu. Betul, betul. Nah, kenapa baru sekarang dirilis? Iya, jadi saya kerjasama dengan satu label namanya Passion 5. Jadi di tahun 2023 waktu saya sign kontrak sama Passion 5, kami dedikasikan 6 bulan untuk kita nulis lagu, kita workshop, kita benar-benar kita siapin plan ke depan lah. Jadi lagu pertama yang kita tulis itu adalah lagu Mamai ini gitu. Habis itu saya ada tulis lagu Bertahan, kemudian lagu Back to You yang sudah keluar sebelum Mamai. Kenapa dipilihnya sekarang? Saya rasa mungkin waktunya aja kali ya Bang ya, waktu terbaiknya tuh saat ini gitu. Tapi kita memang tulisnya sudah dari 3 tahun yang lalu sih Bang. Seberapa besar pengaruh lagu ini begitu ya? Atau mungkin kalau saya boleh tanya, pengaruh tanah kelahiran kamu terhadap lagu ini, Mamai? Kayaknya kalau dibilang seberapa besar, sangat besar. Bahkan kayaknya tanah kelahiran saya itu tertuang 100% di lagu ini gitu. Lirik refnya tuh adalah Mamae, oh Mamae, sapu hati jatuh Mamae. Jadi di refnya itu mengatakan kalau Mamae sapunya hati jatuh cinta sama Papua gitu. Jadi se-emosional itu ya? Se-emosional itu. Oke, nah ada liriknya seperti emas di bawah kaki kami di Papua. Cukup kuat ini kan maknanya juga sangat emosional begitu ya. Kenapa harus ada lirik itu di lagu ini? Kita tahu kalau Papua itu juga penghasil emas yang terbesar mungkin di dunia ya Bang ya. Oke, berarti ini emas literally ya? Literally emas. Kayak ya kami ini lahir dan besar, yang kami injak tanah itu tuh di bawah tanah itu adalah emas gitu. Maksudnya sekaya itu sebenarnya negeri kami, sekaya itu alam kami. Itu ungkapan betapa kaya dan luar biasanya Papua itu. Emas di bawah kakiku, kami main di atas emas gitu. Oke, nah ada juga mungkin proyek-proyek, kita sebut aja PSN, proyek strategis nasional yang mungkin bisa mengganggu aktivitas adat ataupun juga ada penolakan begitu dari aktivis terkait dengan PSN. Nah sebenarnya bagaimana sih pembangunan dan juga pelestarian adat itu idealnya seperti apa di Papua menurut Noel? Kalau menurut saya idealnya itu berjalan beriringan ya Bang ya. Maksudnya pembangunannya ada tapi perlu juga memperhatikan masyarakatnya, perlu juga memperhatikan tanah adatnya. Saya pribadi saya orang yang sangat mendukung pembangunan karena bagi saya ya itu buat kita bisa maju gitu ya Bang. Tapi mungkin jangan buta membangun aja, tapi kita perlu lihat di mana sih masyarakatnya seperti apa sih, bagaimana approach ke masyarakatnya sih supaya mereka juga tetap happy dengan ada pembangunan ini gitu. Saya rasa ini hal yang mungkin jadi PR untuk kita bisa jalan beriringan gitu, pembangunan dan juga kita bisa take care masyarakat adatnya. Gitu. Dan keindahan alamnya juga tetap terjaga. Itu betul dia. Sekali. Tadi sempat menggambarkan masa kecil berlari di hutan, bermain di sungai ya. Kenangan itu seberapa kuat sampai sekarang membentuk identitas seorang Noela? Oh kuat sekali Bang. Karena saya lagi sekolah juga tentang mental health gitu. Dan hari ini kemajuan zaman, kemajuan segala macam itu sangat berpengaruh dengan tumbuh kembang anak. Bahkan kami belajar soal grounding. Grounding itu kalau kaki kita nyentuh tanah itu sebenarnya punya dampak yang besar buat diri kita gitu. Saya kebayang masa kecil saya tuh
lari-lari di atas tanah terus bang, gitu. Saya main di sungai bang, saya nyari ikan di dalam got itu, turun ke dalam gotnya. Got Papua gede-gede ya bang, bukan yang segede. Gede bang, bukan kira 5 manusia juga bisa masuk gitu. Jadi kami masuk ke got, kami cari ikan, ternyata itu membentuk saya yang apa ya, saya banyak mungkin saya punya ketahanan yang kuat dalam menghadapi hidup ya. Juga saya bisa apa ya, saya merasa hari ini saya menjadi Noella dengan begitu banyak hal baik yang Tuhan kasih sama saya, itu juga sedikit banyaknya karena masa kecil saya yang begitu indah di Papua. Wes. Wow. Luar biasa, siap-siap daftar jadi pasiennya Noella ya. Boleh diskon. Ini mental health-nya lembur terus. Ya nanti aku ajarin healing ya bang. Tertekan terus hidupnya. Aduh, ini. Iya. Mamai. Kadang bantuin temen yang dipromosiin. Iya dia. Aduh sakit. Sakit kan. Nah, itu dia lah kondisi penonton kita. Selain alamnya, kamu juga sering menyinggung ketulusan masyarakat Papua. Nilai apa yang sampai sekarang melekat di diri Noella tentang ketulusan masyarakat Papua? Ya, abang pernah ke Papua, tadi kita ngobrol ya bang. Ya, mungkin abang tahu orang-orang Papua itu orang bilang luarnya keras, tapi hatinya tuh sangat lembut. Sangat gitu. lembut, luar biasa. Kami ya ketulusan itu yang saya rasa saya dapat dari orang tua saya dapat dari tanah di mana saya tumbuh dan berkembang, masyarakatnya. Ya itu yang buat saya mungkin hari ini juga ya tumbuh jadi ya kalau orang bilang saya orang baik, saya yakin itu nilai-nilai yang saya dapat juga dari saya kecil di Papua gitu bang. Jadi Oke, jadi sangat sangat membentuk identitas kamu juga. Dan ini juga sepertinya membentuk identitas dari lagu Mama itu sendiri. Betul. Karena terasa sangat hangat gitu ya. Apakah memang itu yang ingin ditonjolkan dari lagu Mama ini? Iya, kalau teman-teman abang dengerin lagunya, musiknya tropikal banget. Ya, terus kayak ada banyak perkusi di dalamnya. Terus saya kalau tutup mata, pertama kali saya dikasih tahu musiknya, saya tuh kayak saya lagi jalan ke pantai di Papua gitu. Jadi memang itu yang mau, saya pengen bahkan dari orang dengerin lagu saya aja, orang udah bisa merasakan, oh Papua itu seperti ini. Gitu. Iya, membawa kita yang mungkin belum pernah ke Papua, seperti berasa di Papua, merasakan keindahannya. Wah, ini menarik sekali. Dan juga kalau kita bicara soal lagu Mamae, ini ada kerjasama ya dengan Caleb J, ada kolaborasi dengan Caleb J dan Bella Negara AB. Betul. Nah, dinamika kolaborasinya seperti apa saat itu? Jadi Caleb dan juga AB adalah orang yang duduk nulis lagu sama saya di beberapa single saya, 4 single saya terakhir, 3 single saya yang terakhir. Nah, Caleb ini penulis lagu, songwriter juga, dia sama-sama di Passion 5 juga, ya AB juga gitu. Jadi saya sebenarnya bang, sejujurnya saya tidak merasa saya ini jago sebagai penulis lagu, ya. Tapi saya merasa saya punya 2 partner yang bisa mengeluarkan sisi saya sebagai songwriter itu. Nah makanya waktu kita nulis Mamae, fakta menariknya adalah dari semua lagu yang pernah saya tulis dalam hidup saya, yang paling cepat saya tulis itu lagu Mamae ini. Karena mungkin ya itu ya bang, karena waktu apa yang lu rasain waktu lu ada di Papua. Wah lah, hatiku gini, kakiku melangkah, wah apa segala macam, langsung tulis. Jadi kita 1 kali pertemuan lagu ini udah jadi. Gitu. Wow, secepat itu ya. Secepat itu. Apakah ke depan nanti juga kamu akan konsisten mengangkat tema soal Papua dalam musik kamu? Ya, 5 tahun terakhir saya udah konsisten ngangkat tema Papua, baik itu melalui musik, melalui saya bahkan ada satu lagu saya kasih lirik bahasa asli papa saya, bahasa Ansus. Saya kolaborasi dengan rapper dari Papua. Saya 5 tahun terakhir saya banyak angkat tentang Papua dalam bentuk apapun itu. Saya rasa hari ini ya itu identitas saya ya bang ya, nggak cuma saya sebagai orang Papua tapi saya dalam bermusik. Kalau abang tanya ke depannya Noella akan konsisten begini, saya bilang ya kemungkinan besar saya masih akan tetap konsisten bawa Papua. Dan dalam lagu Mamae kamu juga ingin orang melihat Papua dengan lebih dekat dan penuh rasa hormat ya. Seperti yang kamu singgung tadi, apa pesan paling dalam yang ingin kamu titipkan untuk para pendengar khususnya pecinta musik tanah air? Ya, mungkin karena musik ini sangat luas, sangat general, tapi mungkin teman-teman di luar Papua nggak tahu orang Papua seperti apa, tapi saya harap lewat lagu ini kalian bisa merasakan kehangatan kami, ketulusan kami, dan juga betapa kami sangat menghargai satu sama lain.
Dan nilai ini semoga bisa kami tularkan juga buat teman-teman yang ada di luar gitu. Sukses selalu Terima kasih banyak, Bang Nowela, Reza. sehat selalu Amin. Nowela. Kita Terima tunggu kasih, lagi Bang. proyek-proyek selanjutnya Siap. dari Nowela. Kita berikan tepuk tangan untuk Nowela. Wow, dan udah gak sabar kan? Ingin mendengarkan seperti apa lagu Mamae. Langsung saja kita sambut, ini dia Mamae dari Nowela. Thank you. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.